Saya lanjutkan tadi untuk Renstra. eh, jadi rencana strategi kita untuk jangka pendek ke depan antara 2 tahun, 1 sampai 2 tahun, yaitu tentang fokus pada link and match. Ya, jadi yang pertama transformasi kita di kurikulum dan juga praktek kejuruan kita. Kita ingin mengembangkan kurikulum yang inovatif dan juga adaptif terhadap industri 4.0 dengan memanfaatkan sarana prasarana modern yang ada. Kemudian target kita adalah meningkatkan skor kompetensi teknis yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kita mendapatkan skor 3,3 untuk yang internal dan juga ingin menjadikan naik, jadi mungkin bisa masuk ke 4 ataupun lebih dalam 2 tahun terakhir, dalam 2 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah penguatan kemitraan Dudi, yaitu membangun kerjasama mendalam dengan industri untuk memfasilitasi magang yang berkualitas, penempatan kerja yang linear, dan juga program pengembangan berkelanjutan, yang mana untuk rapat pendidikan di poin D17 itu kita mendapatkan scoring 51. Jadi rencana atau target untuk peningkatannya minimal kita bisa mencapai di skor di 75. Kemudian peningkatan tata kelola dan kolaborasi internal kita, memperkuat sinergi antar unit melalui sosialisasi visi misi yang konsisten, mungkin setiap tahun kita adakan, dan juga mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan memanfaatkan media, multimedia maupun IT. Kemudian target capaian skor mungkin kita bisa meningkat di 4,5 atau lebih melalui komitmen kita bersama di SMKS Nurul Hamid Pujon. Selanjutnya adalah ini untuk visi misi rencana, visi misi terbaru. Jadi tidak semata-mata langsung kita tetapkan, tetapi ini hanya acuan saja kalau memang nantinya ini gambaran saya sendiri. Jadi kan penetapan visi misi juga tidak bisa hanya dari pihak internal, tetapi juga karena kita dalam sebuah lembaga pendidikan, kita juga harus melibatkan pemangku kebijakan di lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi analisa yang sudah kita lakukan, kita mengajukan visi misi yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan. Pertama adalah pasar kerja, kemudian kita juga tetap mempertahankan nilai-nilai Islami yang sudah ada ataupun sudah sebagai fondasi yang kita miliki di SMKS Nurul Hamid Pujon. Visi misi nantinya mungkin ini masih rencana ya. Jadi yang tadinya generasi kreatif, apa saja tadi? Saya sendiri loh. Religius, karakter, dan kreatif. Membangun generasi religius, berkarakter, dan kreatif itu kita lebih kembangkan menjadi mewujudkan generasi yang unggul, yang kompeten, inovatif, berakhlakul karimah, berlandaskan nilai pesantren untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Mungkin ini terlalu panjang ya, jadi nanti kan perlu pembahasan lebih lagi. Dimana misinya yang tadinya ada 6 itu bisa masuk ke 5 ini. Jadi kurikulum kejuruan yang adaptif, kemitraan Dudi strategis, penanaman akhlakul karimah, efektivitas tata kelola, dan juga budaya belajar seumur hidup. Maksudnya budaya belajar seumur hidup itu kita komitmen terhadap pengembangan profesionalisme kita. Jadi sebagai guru pun itu bukan bukan capaian akhir kita, tapi selamanya sampai akhir hayat kita kan tetap harus belajar dengan adaptif, dengan adaptasi-adaptasi yang untuk zaman sekarang itu memang sangat-sangat cepat sekali berubah, sangat-sangat cepat sekali harus kita mengikuti zaman ini. Jadi ini untuk yang kelima. Kemudian ini adalah bukti implementasi kita, yaitu mengadakan agenda observasi dengan pengawas dari pengawas sekolah, yaitu memvalidasi komitmen kami terhadap visi misi yang terintegrasi dengan nilai Islami dan kompetensi teknis. Kami mengundang pengawas sekolah untuk mengobservasi langsung program-program yang ada di lapangan. Jadi seperti pembiasaan diniyah dan karakter, proyek inovasi, ataupun nanti kita punya workshop. Ini. Yang terakhir adalah
sebagai penutup dan komitmen strategi kami di SMK Nurul Haromen Pujon berkomitmen untuk bertransformasi atau berubah yang lebih baik dan menjembatani keunggulan akhlak dengan meningkatkan kompetensi teknis, peningkatan kompetensi teknis dan juga peningkatan di score link and match kami melalui visi misi yang terukur dan responsif. Kami juga memerlukan dukungan dari stakeholder kami, di mana ada lembaga pendidikan, ada guru-guru, ada siswa juga, warga internal sekolah, ada tenaga kependidikan, di mana yang kami butuhkan adalah tentang upgrade sarana prasarana kami, investasi peralatan laboratorium, workshop modern untuk mendukung pembelajaran kejuruan yang berkualitas, kemudian juga dukungan untuk penguatan kemitraan di dunia usaha dan dunia industri, fasilitas jaringan kolaborasi dengan industri mungkin dari pemangku kebijakan di lembaga kami, mengenal beberapa industri ataupun perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga lain yang bisa menjadi kemitraan studi kami sebagai program magang maupun penempatan kerja maupun bisa pengembangan yang lainnya. Kemudian dukungan finansial dan teknis ini pastinya, karena sumber daya kami untuk yang finansial ya, sumber daya selain dari memang finansial karena kita di swasta, juga ada dari BOS dan lain sebagainya. Kemudian yang teknisnya adalah alokasi sumber daya manusia dari stakeholder kami di lembaga pendidikan Islam Nurul Haromen Pujon. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita bisa berkolaborasi, kita juga bisa bertanya jawab. Mungkin kalau memang diperlukan adanya sharing juga, karena di sini juga saya lihat ada Ustadz Tamami sebagai direktur di Lembaga Pendidikan Islam Pujon. Oke, jazakumullah, terima kasih. Ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah saya kembalikan ke Bu Sari. Mungkin ada yang perlu dibahas di sini ataupun dari teman-teman sekalian dari Dewan Asatidzat yang mau menyampaikan sesuatu untuk presentasi kita untuk visi misi di sekolah kita yang kita berkhidmah, yaitu di SMK Nurul Haromen Pujon. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi sebelum saya memberikan masukan atau sebuah pemikiran, monggo dari dalam kita dulu untuk bisa saling berkolaborasi maupun untuk melakukan tanya jawab atau komentar dari pemaparan Bapak Kepala Sekolah terkait visi dan misi. Untuk silakan. Mungkin raise hand dulu. Bapak Direktur, monggo Bapak Direktur, silahkan bisa memberikan tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bisallam. Al-Fatihah masuk masyarakat bila kala di aswada bersama wa ala alihi haqqa wa diwa. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Mas SMK Nurul Haromen, Ustaz Mas Iskandar, kemudian para asatidzah SMK Nurul Haromen, alhamdulillah. Saya mohon maaf saya tadi datangnya telat karena ada beberapa hal yang harus diikuti dan kegiatan lain, maksudnya
pasar yang nantinya setelah di ini mungkin ada sedikit kiat-kiat atau seperti apa yang mungkin yang dimasukkan di SMKS Nurul Haramain. Kemudian kita juga yang ada di lembaga ikut turut campur dalam memajukan sekolah ini. Memang ya kaitannya dengan mutu. Kita sekolah Islam yang sudah seharusnya kita terus meningkatkan mutu kita, baik itu mutu secara khas kita yaitu keagamaan ataupun mutu secara sekolah itu sendiri. Bagaimana sekolah sekarang sudah seperti apa di dunia luar, kemajuan sekolah itu sudah seperti apa, kita juga tidak boleh ketinggalan. Jadi mungkin itu adalah yang kecil berkaitan dengan mungkin penataan kurikulum yang mengarah kepada industri yang lagi kekinian. Itu mungkin bisa menjadi prioritas, salah satu prioritas yang nantinya membuat orang jadi tertarik, orang jadi senang dan ingin sekolah kita. Ya mungkin sedikit yang menjadi sedikit tambahan dari yang ada di lembaga. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap sekolah kita maju, sekolah kita diminati, sekolah kita dapat memberikan kemanfaatan yang banyak bagi umat khususnya dan bangsa Indonesia secara umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih. Nggih. Dulu Bapak Kepala Sekolah, silakan. Jazakumullah untuk Ustadz Tamami sebagai direktur dari lembaga pendidikan di Nurul Haramain. Untuk tanggapan saya, alhamdulillah memang masukan-masukan ataupun nanti juga saran yang sudah pernah kita bahas juga beberapa waktu yang lalu, kita bisa ngobrol juga, sudah pernah kita obrolkan juga waktu yang lalu, mungkin bisa segera kita realisasikan, yang mana untuk masalah upgrading dan lain sebagainya, kemudian adanya juga kerjasama yang lain yang mungkin nantinya bisa menjadi jembatan sebagai untuk penambah keminatan siswa di SMKS Nurul Haramain Pujon. Nggih, jazakumullah untuk tanggapannya. Monggo Bu Sari kalau ada atau yang lain. Mungkin dari guru-guru. Dari guru ada tanggapan? Silakan Ustadzah ataupun Ustadz yang lain dari guru internal kita di SMK, kalau ada tanggapan silakan langsung angkat tangan. Enggak, Ustadz Hanif, boleh langsung dinyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dengan memberikan kami wawasan dan tanggapan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kami yang baik dan punya visi-visi ke depan yang sangat bisa terukur. Tanggapan saya adalah kita punya potensi, kita punya kekuatan, dan pastinya Bapak Sekolah kami sudah memikirkan potensi itu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Keinginan kami bagi guru di
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Bisa raise hand. Sepertinya sudah, Bu Sari. Izin menanggapi dulu dari ada yang raise hand, Pak. Bu Ustaz Nurul. Oke, silakan. Ustaz Nurul. Ustaz Nurul? Tidak terdengar suaranya. Oh, monggo Mbak Kam atau Ustazah Ufi ya. Nggih, monggo Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf saya menggunakan ID Saudara Kamila lagi. Sekedar ingin menguatkan dengan yang disampaikan oleh Ustaz Hanif tadi, bahwa semua yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, insya Allah kita semua ada potensi ya. Mungkin hanya ingin menyisipkan satu hal, bahwa peta yang telah dipaparkan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, yang potensi-potensi di guru-guru SMK NH, insya Allah kita semua memiliki. Mungkin hanya perlu ditambahkan, saya izin, ada semacam grand design ya, semacam peta yang itu ada di wall kantor mungkin ya, yang itu nanti bisa di split per bagian ya, per bagian, misalkan tentang kurikulum, paket kesesuaian dan seterusnya, dalam bentuk yang paling global, yang akhirnya itu akan menjadi pengingat kita semua, dan insya Allah nanti akan bisa memudahkan untuk dicapai target itu. Akhirnya cara continue ya, untuk bisa dilakukan evaluasi secara berkala. Mungkin insya Allah seperti itu. Maaf, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Boleh, monggo. Dari pengurus lembaga mungkin yang lain. Di situ ada Ustadz Johan, Ustadz Wasil. Jika ada yang perlu disampaikan, boleh, silakan. Sampun Bu, monggo. Sebelumnya apakah ada komentar lanjutan dari Bapak Kepala Sekolah? Insya Allah tidak ada Bu, monggo. Tadi kan hanya penguat nggih dan lain sebagainya. Baiklah, untuk yang pertama terkait visi-misi ini,
alhamdulillah sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam memaparkan visi misi tadi. Jadi untuk KTRG adalah transkrip sama matematika. Kemudian untuk isinya tadi adalah generasi religius karakter kreatif. Nah, untuk visi tadi kita sepakat melalui visi, kemudian ada tujuan lembaga. Dari tujuan lembaga karena di SMK Nurul Daromen tadi ada 2 jurusan ya. Nah itu nanti diturunkan menjadi tujuan jurusan yang nanti diterjemahkan dari dalam kurikulum satuan pendidikan atau KSP yang telah dibuat. Nah, jadi operasionalnya dalam 1 tahun visi-misi itu nanti dilakukan sesuai dengan KSP yang dibuat, mulai dari detail kegiatannya sampai dengan kegiatan kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kurikuler termasuk PKL itu disesuaikan dengan panduan KSP. Nah, untuk tindak lanjutnya maka akan ada evaluasi. Jadi evaluasi itu bisa dilaksanakan 1 tahun 2 kali ya. Untuk evaluasi yang pertama adalah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru. Nah itu idealnya setahun 2 kali. Apakah boleh lebih? Boleh ya, tergantung situasi yang ada di sekolah. Namun dari pemerintah itu untuk observasi atau penilaian kinerja dari guru itu dipermudah menjadi setahun 1 kali seperti itu. Itu untuk teknis visi dan misinya. Kemudian ada masukan dari Ustadz Tamami dan Ustadz Hanif dan Ustadzah Nurul. Jadi potensi yang ada di SMK Nurul Haromen itu untuk mendukung visi dan misi itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga sekolah perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, misalnya industri, untuk semakin meningkatkan kinerja yang ada di sekolah. Kemudian hal ini nanti juga berkaca pada rapor mutu pendidikan. Jadi rapor mutu pendidikan itu adalah rapor kita, rapornya SMK yang memang memotret apa yang terjadi di SMK. Itu tidak bisa dibohongi gitu Bapak dan Ibu untuk rapor mutu itu. Kalau kita bekerjanya kalau kita bekerjanya di bawah standar, nanti bisa dipastikan rapor mutu juga akan mengikuti seperti itu. Jadi indikator-indikator yang ada di rapor mutu pendidikan itu didapatkan dari mana? Dari berbagai sumber. Misalnya asesmen nasional, kemudian suling jar, kemudian tracer study seperti yang diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah yang tadi. Kemudian mungkin dari sumber data yang lain yang biasanya secara sengaja maupun tidak sengaja, misalnya ada informasi dari negara, kita harus mengisi link-link seperti itu juga bisa juga digunakan sebagai atau datanya masuk di dalam rapor mutu pendidikan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terbaru ini adalah tes kemampuan akademik. Nah, kalau dari negara itu memang tidak wajib ya. Namun kalau bagi kita SMK Bapak dan Ibu itu menjadi kewajiban kita untuk melayani anak-anak kita ya, karena nanti khawatirnya di perjalanan hidup mereka setelah lulus siapa tahu ada yang ingin melanjutkan. Jadi
Jadi disarankan semuanya mengikuti TKA. Itu sebagai contoh. Oke. Siapa tahu juga datanya TKA itu juga bisa nge-link ke rapot mutu. Ya. Jadi kan parameter yang digunakan pemerintah itu ada banyak, ya, Bapak dan Ibu. Termasuk yang terbaru ini MBG. MBG kan ada sekolahnya nggak mau menerima MBG, itu ada yang mau. Nah itu juga segala kebijakan itu perlu kita sikapi dengan bijaksana. Seperti itu mungkin untuk visi misi. Insya Allah kalau dari SMK Nurul Hakimain ini sangat bagus sekali, ya. Untuk visi misinya, selain anak-anak menghasilkan lulusan yang terampil kerja, nanti diharapkan mereka juga berakhlak di dunia yang serba tidak pasti ini, Bapak dan Ibu, dan zaman yang fitnah ini, itu karakter adalah nomor satu. Kalau anak-anak pandai tapi tidak berkarakter, itu tidak ada manfaatnya, ya. Apalagi zaman sekarang itu kita harus serba hati-hati. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu. Untuk yang kedua, khusus pada Bapak Kepala Sekolah, ya. Di target perilakunya itu kan ada, kalau tidak salah, 3 indikator, ya. Ya. Yang pertama adalah presentasi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian melibatkan audiens sepanjang presentasi. Nah itu tadi sudah melibatkan audiens, ya. Jadi yang menyampaikan gagasan atau pendapat hanya Bapak Kepala Sekolah, tetapi didukung oleh peserta audiens, ya. Jadi audiens untuk hari ini saya rasa sudah cukup proaktif, ya. Proaktif dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Kemudian yang ketiga itu kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Tadi sudah muncul, indikatornya itu sudah muncul, sehingga untuk hari ini saya rasa penilaian dengan observasi ini bisa cukup sampai sekian. Namun Bapak Kepala Sekolah masih ada kelanjutan untuk mengisi tindak lanjut di PMM, atau kalau sekarang adalah ruang GTK. Jadi setelah mengisi tindak lanjut itu nanti baru saya akan bisa melanjutkan langkah selanjutnya. Kemudian yang ketiga, Pak Ibu, agar tidak terjadi salah paham, ya, nanti penilaian ini tidak hanya sekedar observasi. Kalau observasi dapat nilainya misalnya tinggi 98 itu, ya, itu tidak menutup kemungkinan nilai di akhir itu bisa tinggi juga. Karena apa? Karena ada beberapa poin yang memang sudah kita lakukan penilaian sejak bulan Januari dengan pengawas yang terdahulu, itu sudah ada nilainya. Kemudian saya lanjutkan mulai bulan April. Nah itu sudah ada, termasuk dokumen-dokumen yang panjenengan kumpulkan, dan misalnya pada saat datang itu kan kita juga mengecek lingkungan sekitar dan lain-lain. Walaupun tidak sampai keliling-keliling, mungkin dari hasil wawancara dan lain-lain. Seperti itu untuk proses penilaiannya. Kemudian untuk lanjutan dari observasi ini, sebenarnya kan ada 8 standar penilaian yang akan dilaksanakan, atau nama lainnya PKKS, ya, kalau zaman dahulu. Nah ini kami masih berkoordinasi. Insya Allah nanti di akhir Oktober akan kami lakukan pertemuan kembali dengan panjenengan terkait lanjutan langkah atau tindak lanjut dari kegiatan observasi ini. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sebelumnya saya mohon maaf
ada kesalahan dalam menyampaikan masukan atau saya kembalikan kepada Bapak Iskandar sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ini berarti ini sudah akhir ya Bu. Jadi di ujung sesi kita hari ini yang mana tadi juga terpotong karena adanya pemadaman listrik. Alhamdulillah kita sudah berjalan lancar ya untuk kegiatan kita hari ini untuk observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah, atas atensi, atas partisipasi, atas kerjasama jenengan semua, atas kehadiran dan pemanfaatan dan juga penyempatan waktu jenengan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan jazakumullah khairal jazak. Semoga semuanya mendapatkan amal ibadah jenengan, mendapatkan keberkahan untuk jenengan, juga dimudahkan segala urusan dan juga diberikan kesehatan untuk jenengan semua, para asatidz dan juga untuk bu pengawas dan juga para pengurus di Lembaga Pendidikan Nurul Haramain Pujon. Oke, kalau begitu dan ini sesinya sudah selesai, maka saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah tindakan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati jenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, untuk presensi hari ini yang ada di kantor saya mohon untuk tanda tangan semua. Kemudian untuk yang di online saya mohon untuk bisa mengisikan link yang sudah saya share. Untuk yang pengurus juga saya mohon untuk bisa mengisi link yang sudah saya share nantinya di grup pengurus. Terima kasih banyak untuk waktunya. Monggo saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kepotong Bu. Jadi separuh tadi ya live kan tadi. Nanti saya share linknya. Terus yang ini sudah saya rekam sendiri. Sama nanti untuk yang laporan supervisi KBM Bu nggih. Jadi sekalian ya videonya nggih. Belum saya kirimkan ya. Saya masukkan di YouTube aja ya Bu, biar nggak besar-besar filenya. Nggih. Oh nggih. Nggih. Ya, sama yang kemarin belum ya Bu ya? Nggih, nggih. 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 Nggih, sami-sami. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jana jajannya. Ustazah Jana jajannya.